Sekarang kita akan berbicara bagaimana bisa membuat konten yang sukses di media sosial. Tentunya teman-teman di sini ingin mencapai kesuksesan dalam berkampanye melalui media sosial. Kita tidak ingin membuat konten lalu tidak ada interaksi sama sekali. Ada dua prinsip yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya media sosial itu bekerja. Yang kedua, tips-tips membangun atau membuat konten yang sukses di media sosial. Facebook dan Instagram diatur oleh sebuah produk yang bernama Newsfeed. Setiap harinya kami menerima 1 miliar konten. Tidak mungkin teman-teman semua mengkonsumsi seluruh konten ini. Sehingga perlu ada algoritma yang mengatur. Pertanyaan buat kita semua adalah bagaimana konten saya bisa masuk ke sebanyak-banyaknya newsfeed pengguna Facebook dan Instagram. Newsfeed diatur oleh ratusan sinyal. Tentunya kita tidak memiliki waktu untuk membahas semuanya. Saya mau bahas 3 saja yang benar-benar bisa teman-teman aplikasikan. Sinyal yang pertama adalah konsistensi. Newsfeed sangat menilai konsistensi postingan sebuah akun. Jadi pastikan teman-teman semua ketika melakukan atau membuat strategi konten di media sosial, utamakan konsistensi. Kalau memungkinkan, posting 1 hari minimal 1 kali. Sinyal yang kedua adalah interaksi. Interaksi ini sangat penting. Ketika kita ingin membuat konten di media sosial, tentunya kita juga ingin orang mencerna, mengkonsumsi konten kita. Kita ingin ada like, ada komen, ada sharing. Sehingga ketika nanti teman-teman membuat konten di media sosial, pastikan memiliki strategi bagaimana saya bisa memancing interaksi pengguna media sosial. Sinyal yang ketiga, kita namakan jenis postingan. Jenis postingan ini sangat-sangat krusial. Jangan sampai teman-teman memposting sesuatu yang tidak ada penjelasannya. Contoh yang paling umum yang kami temukan salah satunya adalah posting link berita saja. Tanpa ada penjelasan, tanpa ada gambar, dan lain-lain. Rekomendasi kami teman-teman utamakan jenis postingan visual. Contohnya video dan foto. Inilah 2 tipe konten yang sangat disukai oleh algoritma media sosial saat ini. Memang tren media sosial sudah dipenuhi oleh konten-konten visual, terutama video. Oleh karena itu teman-teman semua utamakan konten video menjadi strategi utama, strategi konten media sosial teman-teman semua. Lalu kita sudah selesai membahas newsfeed. Kita mau beralih. Lantas bagaimana caranya membuat konten yang menarik dan sukses di media sosial? Prinsip yang pertama, ketika teman-teman membuat konten di media sosial, pastikan memperhatikan rasio atau frame dari konten teman-teman semua. Kita hidup di dunia yang sudah dipenuhi oleh mobile, oleh gadget. Hampir lebih dari 90% pengguna media sosial di Indonesia mencerna media sosial melalui handphonenya. Jadi bukan lagi melalui laptop, bukan lagi melalui tablet atau layar besar lainnya. Ketika kita melihat tren ini, pastikan teman-teman merancang konten teman-teman sesuai dengan tren ini. Jangan gunakan rasio-rasio yang biasa kita gunakan di laptop maupun di tablet, dan dipaksakan ke handphone. Contohnya, rasio persegi panjang yang harus teman-teman hindari. Tips yang kedua, membangun konten yang interaktif di media sosial adalah bagaimana kita bisa menjaga autentiknya konten kita. Terlalu banyak orang yang membuat konten di media sosial itu mengedit konten mereka sampai konten itu terasa tidak asli lagi. Pasti teman-teman semua pernah melihat konten seperti ini. Sehingga ketika nanti membangun strategi kampanye di media sosial,
pastikan teman-teman menjaga konten teman-teman seautentik mungkin. Tidak perlu terlalu banyak diedit-edit, tidak perlu terlalu banyak ditutup-tutupi. Sehingga konten tersebut terasa lebih interaktif dan juga terasa lebih langsung interaksinya dengan pengguna media sosial. Banyak sekali teman-teman kita pengguna media sosial itu ingin berinteraksi secara dekat. Dan kalau konten kita dirasa tidak autentik, maka ini akan membuat jarak antara kita dan pengguna media sosial lainnya. Jadi pastikan konten kita tetap autentik. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan konten yang sukses di media sosial, itu adalah dengan memposting konten setepat waktu mungkin. Terlalu banyak pengguna media sosial yang ingin berkampanye di media sosial, ketika mereka mendapatkan konten, mereka tidak berusaha untuk memposting konten tersebut secepat-cepatnya. Ada yang menyimpan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Ketika kita menerima informasi, tentunya kita semua sama. Kita tidak ingin menerima informasi yang kadaluarsa. Kita pengen informasi terbaru. Nah, konsep ini yang kita gunakan dalam berstrategi di media sosial. Jangan sampai konten kita ini disimpan terlalu lama dan nantinya akan kehilangan nilai beritanya. Sehingga kalau teman-teman mendapatkan konten yang bagus, usahakan untuk posting secepat mungkin. Dan ketika kita posting dengan cepat, dengan konsisten juga, interaksi konten teman-teman di media sosial pasti akan jadi jauh lebih sehat, jauh lebih positif, dan tentunya jangkauannya jadi jauh lebih luas. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan strategi kampanye di media sosial. Semoga kita semua sukses membangun strategi yang efektif dan efisien, dan semoga semuanya sukses dalam kegiatan kita di media sosial dimanapun teman-teman berada. Terima kasih semuanya.